Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Putri Alvineta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi, yaitu potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di setiap daerah tentu pastinya memiliki perbedaan. Masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing, terutama pada kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu karena sumber daya yang dimiliki setiap daerah berbeda. Contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dapat dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Di daerah ini biasanya dapat ditemukan sisik ikan, daun kelapa, daun pandan, dan lain sebagainya. Yang kedua, daerah pegunungan. Pada daerah ini yang banyak dihasilkan yaitu daun-daun kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina. Yang ketiga, daerah pertanian. Yang dapat ditemukan pada daerah ini adalah kulit jagung, jerami padi, dan batang singkong. Keempat, daerah perkotaan. Hasil limbah yang dapat ditemukan pada daerah ini biasanya kertas, kardus, plastik, dan serutan kayu. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. A. Pemilihan bahan limbah. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih bisa dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilihan dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. B. Pembersihan limbah. Limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya limbah kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Lalu apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk kerajinan yang akan dibuat. C. Pengeringan. Limbah yang basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. D. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi warna, maka warna terlebih dahulu. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan cara dipermis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. E. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar warna tersebut kering sempurna, tidak mudah luntur. F. Finishing.
bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti disetrika untuk limbah kulit,